Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa sallama tasliman katsiran amma ba'd. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilma. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang kembali mengumpulkan kita di tempat ini dalam rangka kita akan sama-sama mempelajari agama Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan keistiqomahan kepada kita dalam menuntut ilmu dan memberikan kemudahan dalam mengamalkan ilmu. Kita akan lanjutkan pembahasan Fiqhu al-Wajiz. Al-Wajizu fi fiqhi sunnati wal kitabil aziz. Suatu kitab fikih yang sangat ringkas, dasar, yang banyak dipelajari di pondok-pondok pesantren, karena ini merupakan kitab fikih yang ringkas yang bisa dijadikan muqarrar, bisa diselesaikan dalam waktu 3 atau 4 tahun insyaallah, yang ditulis oleh Syekh Dr. Abdul Azim Al-Badawi rahimahullahu taala. Kita lanjutkan pembahasan masih dalam Kitabus Shalah. Kemarin telah kita bahas hukum atau kedudukan salat dalam agama, yaitu sebagai rukun Islam yang tidak sah keislaman seseorang ketika dia mengingkari salat wajib 5 waktu. Kemudian juga sudah kita pelajari hukum orang yang meninggalkan salat 5 waktu. Para ulama sepakat bahwasanya orang yang meninggalkan salat 5 waktu telah melakukan dosa yang sangat besar, dosa yang sangat-sangat besar, bahkan lebih besar dosanya dari orang yang berzina, mencuri, minum khamar dan yang lainnya. Dan mereka berselisih tentang apakah orang yang telah meninggalkan salat 5 waktu ini hukumnya dia kafir atau tidak. Sebagian ulama mengatakan hukumnya kafir. Orang yang meninggalkan salat baik karena malas atau yang lainnya, ketika dia meninggalkan salat maka dia telah kafir. Karena ada hadis-hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam yang dengan sharih, dengan jelas mengatakan bahwasanya seorang yang meninggalkan salat itu kafir. Di antaranya hadis yang telah kita bacakan kemarin, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna bainar rajuli wa bainasyirki wal kufri tarkus shalah." Sesungguhnya antara seorang dan kesyirikan dan kekufuran adalah meninggalkan salat. Kemudian ada pendapat ulama yang lain, jumhur ulama dari kalangan Syafi'iyah, Malikiyah dan Hanafiyah mengatakan bahwasanya orang yang meninggalkan salat karena malas atau karena meremehkan, bukan karena dia meyakini salat itu tidak wajib, maka orang seperti ini tidak kafir, tapi dia fasik selama dia masih meyakini kewajiban salat. Di antara dalil para ulama ini adalah adanya hadis-hadis yang menjelaskan di akhirat nanti bahwasanya orang yang meninggalkan sholat keadaannya itu dikembalikan kepada
masyiatullah, kepada kehendak Allah Subhanahu wa taala. Kalau Allah kehendaki, Allah akan azab. Kalau Allah kehendaki, Allah juga akan ampuni dia. Menunjukkan bahwa orang yang meninggalkan solat tidak kafir, karena nasib dia di akhirat itu kembali kepada masyiatillah, kembali kepada kehendak Allah Subhanahu wa taala. Dan sebagian ulama ada yang mengatakan bahwasanya, ya, pendapat yang lain, orang yang meninggalkan solat secara mutlak, at-tarkul mutlak, orang yang meninggalkan solat secara mutlak, ditinggalkan semuanya, tidak dikerjakan sama sekali, ya, sepanjang hari, sepanjang bulan, sepanjang tahun, orang seperti inilah yang kafir. Adapun kalau dia meninggalkannya sekali-kali, terkadang solat, terkadang tidak, maka yang seperti ini tidak kafir. Nah, ala kulli hal, pembahasan tentang hukum orang yang meninggalkan solat ini diperselisihkan para ulama, tapi mereka sepakat bahwasanya orang yang meninggalkan solat dengan sengaja tanpa uzur, maka dia berdosa dengan dosa yang sangat besar. Ini cukup menjadi tanbih, menjadi peringatan bagi kita semua kepada kaum muslimin untuk jangan sekali-kali dia meninggalkan solat 5 waktu. Nah, kemudian kita akan masuk pada pembahasan berikut atau pada permasalahan yang beliau bawakan di sini. Qala al-musannif rahimallahu taala, alaman tajibu, alaman tajibu, ay alaman tajibu salatu, atas siapakah solat itu wajib, ya, atas siapakah solat itu wajib. Wajib, tajibu, wajib, solat itu wajib ala atas kulli muslimin, setiap muslim, balighin, yang telah balik, aqilin, yang berakal. Jadi ini 3 syarat ini disebut dengan syaratul wajib atau syurutul wujub, syarat wajibnya solat, ya, syarat wajibnya solat. Jadi ketika telah ada pada diri seseorang 3 syarat ini, terkumpul pada diri seseorang 3 syarat ini, maka dia wajib solat. Yang pertama muslim. Naam, ini jelas muslim, ya. Solatnya orang kafir itu tidak diterima, ya, tidak diterima karena mereka masih kafir. Terdapat penghalang berupa kekufuran. Ya, jadi semua muslim, muslimah itu wajib solat. Kemudian yang kedua baligh, berakal, baligh telah, ya, mencapai mukallaf, umur yang dia telah diberikan kewajiban perintah atau beban syariat. Nah, baligh di sini para ulama menjelaskan ada tanda-tandanya. Kapan seorang anak itu telah dikatakan baligh? Yang pertama, jika dia telah bermimpi basah, telah mengalami mimpi basah, ya, mimpi yang menyebabkan dia keluar mani. Itu tanda pertama. Jadi berapapun umur seorang anak, ketika dia telah mengalami mimpi basah, ihtilam, maka dia telah dihukumi baligh, sudah wajib solat. Maka kita harus sering meneliti anak-anak kita, ya. Mungkin kalau anak-anak kan dia tidak berani atau malu menceritakannya kepada orang tua, ya. Tapi kita selaku orang tua yang harus proaktif, ya, untuk mengetahui anak ini sudah balik atau belum. Kemudian tanda balik yang kedua, kata para ulama, telah muncul atau telah tumbuh bulu kemaluan.
telah tumbuh bulu pada kemaluannya. Ini berlaku untuk anak laki-laki dan perempuan ya, umum. Yang tadi mimpi basah dan juga telah tumbuh bulu kemaluan, ini juga berlaku pada anak laki-laki dan perempuan. Kemudian yang ketiga, khusus anak perempuan telah haid atau hamil. Ini khusus perempuan telah haid atau hamil. Jadi ketika seorang anak itu sudah haid, anak perempuan, maka dia telah dianggap balik, maka dia telah menjadi mukallaf. Mukallaf itu orang yang sudah berlaku padanya semua perintah syariat, sudah berlaku padanya semua larangan syariat. Kalau dia anak perempuan, berarti dia sudah wajib menutup aurat dengan baik dan benar. Ya, tidak boleh lagi membuka auratnya kalau dia sudah haid. Maka ini orang tua, terutama ibu, karena yang dekat dengan anak perempuan, yang mengetahui dia haid atau belum itu ya ibunya. Sudah wajib dia sholat dan juga menutup auratnya dengan benar. Tidak boleh lagi dia ya ikhtilat dengan laki-laki yang non mahram. Sudah balik kan? Dan haid ini berbeda-beda. Ada anak perempuan yang dia sudah haid ketika SD sudah haid, maka sudah berlaku bagi dia. Dia tidak boleh lagi ikhtilat, dia harus menutup aurat dengan baik. Tidak boleh lagi dia jalan-jalan dengan orang yang bukan mahramnya. Tidak boleh berdua-duaan dengan non mahram walaupun masih SD, tapi karena dia sudah balik, sudah berlaku. Jangan bermudah-mudah, masih SD, masih boncengan dengan yang non mahramnya misalnya, dengan sepupunya. Ini tidak boleh. Ya. Ini tanda yang ketiga khusus perempuan, haid atau hamil. Sudah hamil, sudah mengandung. Ya. Dan ya, ada juga anak-anak yang masih SD sudah hamil, naudzubillah. Berarti dia sudah balik. Kemudian yang keempat, ya, seandainya tidak terdapat tanda-tanda tadi, maka para ulama memberikan batasan ketika mencapai umur 15 tahun. Jadi dia tidak pernah ihtilam, tidak pernah mimpi basah, belum muncul bulu kemaluan, terus dia juga tidak haid, tidak hamil bagi perempuan, tidak ada semua, maka batasnya sampai umur 15 tahun. Jadi ini titiknya. Maka meskipun dia sudah lewat 15 tahun dan dia belum ihtilam, saya sudah 20 tahun tapi belum pernah mimpi basah misalnya, atau sudah 30 tahun tapi belum muncul bulu kemaluan misalnya. Lah bagaimana ini? Apakah dia belum balik? Ya tetap sudah balik karena patokannya 15 tahun. 15 tahun itu kelas berapa? Kelas 2 kelas 3 SMP kurang lebih. Itu. Maka ini batasan balik. Namun Islam mengajarkan kepada kita untuk mempersiapkan anak-anak kita. InsyaAllah akan datang hadisnya. Meskipun dia belum sampai usia balik, tapi dia sudah dipersiapkan, diajarkan untuk melakukan perintah Allah dan meninggalkan larangan Allah Subhanahu wa taala. Meskipun dia belum balik, belum wajib. Ya. Diajarkan untuk sholat, nanti akan disebutkan di sini hadisnya. Begitu juga perempuan, anak perempuan diajarkan memakai jilbab dari kecil. Jangan tunggu nanti dia 15 tahun. Diajarkan pakai jilbab yang rapi. Tanamkan rasa malu pada anak perempuan. Ya, karena rasa malu anak perempuan itu harus lebih besar dari laki-laki. Ya.
Ajarkan dia untuk, walaupun belum dia balik, ajarkan dia tidak untuk sering bermain dengan anak laki-laki walaupun masih SD, sehingga akan tertanam rasa malu pada dia. Jangan bermain ya bebas-bebas dengan laki-laki. Kalau di hadapan laki-laki yang non mahramnya pakai jilbab muna, ya, walaupun mungkin jilbab kecil, tapi ajarkan itu terus sampai tertanam dalam dirinya rasa malu kepada ya laki-laki. Malu menampakkan diri di hadapan laki-laki, bahkan malu bersuara di hadapan laki-laki yang non mahram. Itu terus kita tanamkan. Jangan tunggu dia 15 tahun dulu. Karena kata pepatah kita apa? Ala bisa karena biasa. Biasakan anak-anak kita, terutama anak perempuan. Di zaman sekarang ini, kata para ulama, qillatul haya, sedikitnya rasa malu. Ya, perempuan di medsos menampakkan aurat, naudzubillah, karena tidak dididik merasa malu dari kecil, tidak punya malu kepada laki-laki. Justru sekarang laki-laki yang pemalu. Laki-laki malu kalau naik motor kemana-mana pakai celana pendek, kan biasanya begitu. Kalau dia mau keluar ke tempat, ke pasar atau kemana pakai celana panjang. Perempuan pakai baju tidur di motor. Alhamdulillah. Ini, maka harus mulai ditanamkan meskipun belum balik. Ajarkan. Dan juga orang tua memberi contoh, karena pengajaran yang paling baik itu dengan contoh. Jangan sampai ibunya tidak memakai jilbab kesana kemari terus mengajarkan anaknya memakai jilbab. Ini tidak nyambung. Bagaimana anaknya? Anaknya akan mengambil teladan dari ibunya. Ya. Ayahnya suruh sholat, tapi ayahnya nggak pernah sholat atau sering terlambat sholat, atau jarang sholat, tidak sholat di masjid berjamaah. Nah, ini tentu pendidikan yang kurang tepat. Ya. Berikan didikan dengan contoh. Naam. Kemudian akil, ya, wajib bagi orang yang berakal. Maka orang yang tidak berakal tidak wajib sholat. Ya, orang gila tidak wajib dia sholat. Dalilnya telah dibacakan tadi dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau bersabda dari Ali radhiyallahu anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, rufi'al qalamu an thalathatin. Diangkat catatan, diangkat pena, maksudnya diangkat catatan amal, tidak dicatat, dari 3 orang. Anin naimi hatta yastayqadha, dari orang yang tidur sampai dia bangun. Dari orang yang tidur sampai dia bangun. Ya, maka orang yang tidur itu dia tidak, meskipun dia ketiduran, terlewat baginya waktu sholat, maka dia tidak dihukumi berdosa karena dia tertidur. Ya, bangun-bangun sudah jam 7 belum sholat subuh. Ya, dia tertidur, maka dia tidak diangkat catatan amal, dia tidak berdosa. Wa anis sabi hatta yahtalima, dan dari anak-anak sampai dia ihtilam, bermimpi basah. Wa anil majnuni, dan dari orang gila, ya majnun orang yang tertutup akalnya, hatta yaqila, sampai dia kembali berakal. Nah, ini dalil. Maka kalau 3 sifat ini ada pada diri seseorang, maka dia wajib sholat. Tidak ada alasan apapun baginya untuk meninggalkan sholat. Ya tentu nanti ketika pembahasan wanita yang haid atau nifas itu lain, ya. Tapi hukum asalnya seorang itu dia wajib sholat terus sepanjang hidupnya sampai mati. Kata para ulama, sholat itu satu-satunya kewajiban yang tidak ada rukhsah untuk meninggalkannya bagi orang yang wajib tadi, ya. Tidak ada. Kalau puasa masih bisa ditinggalkan bagi orang yang tidak mampu, nanti bisa diganti dengan membayar fidyah misalnya bagi orang yang
tua renta. Kalau zakat nanti orang yang mampu, haji orang yang mampu. Adapun sholat tidak ada. Sholat itu paling keringanannya cuma diringankan, dikurangi rakaatnya kalau safar misalnya, atau diganti tata caranya, nak mampu sholat berdiri dengan duduk, tidak mampu duduk dengan berbaring. Ya, cuma begitu keringanannya, tapi dihilangkan, dihapus tidak ada. Ini sholat, tidak ada penghapusan sholat. Ya kecuali nanti bagi wanita haid dan nifas. Dan tentu haid nifas kan tidak selama-lamanya, ada batas waktunya. Nanti dia akan harus lagi kembali wajib untuk sholat. Kemudian di sini Syekh mengatakan wa yajibu, dan wajib ala wali sabi, atas walinya anak kecil. Seorang wali, ya bisa orang tuanya atau orang yang mengurusi anak kecil tersebut. Misalnya dia yatim piatu, terus dia diurusi oleh pamannya misalnya, atau kakeknya, atau siapa saja. Wajib atas wali seorang anak ayyamurahu, untuk memerintahkan anak tersebut biha, dengan sholat, wa in kanat, meskipun ghairu wajibatin, belum wajib, tidak wajib, alai, atasnya. Tuh. Jadi wajib. Jadi yang wajib ini bukan anaknya sholat, tapi wajib walinya memerintahkan anak itu untuk sholat. Wajib bagi kita. Kalau kita tidak perintahkan, kita berdosa. Anaknya tidak berdosa karena dia belum wajib, tapi wajibnya dari sisi dari orang tuanya, dari sisi walinya. Itu wajib. Ya. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum naro. Wahai orang-orang yang beriman, jagalah diri kalian dan keluarga kalian dari api neraka. Itu. Maka mendidik anak-anak itu wajib dengan pendidikan agama. Adapun pendidikan non agama itu tidak wajib. Yang wajib adalah mendidik mereka dengan agama. Kita tidak akan ditanya oleh Allah, kenapa kita tidak mendidik anak kita matematika, fisika, biologi? Tidak. Tapi Allah akan bertanya pada kita, kenapa engkau tidak mendidik anakmu sholat, puasa, ya, tauhid, dan seterusnya. Itu wajib. Meskipun bagi anak tersebut, kata Syekh di sini, ghairu wajibatin alaihi. Untuk apa? Liyata'awwada al-muhafadzata 'alaiha, agar anak itu dia ta'awwada, terbiasa. Nah, terbiasa al-muhafadzata, menjaga 'alaiha, atas salat itu. Tuh, jadi agar anak terbiasa menjaga salat. Dan kalau kita mau teliti, orang-orang yang terbiasa meninggalkan sholat di zaman sekarang itu, kalau ditarik sejarahnya, mungkin karena memang dari kecil tidak dibiasakan orang tuanya. Orang tuanya juga tidak terbiasa sholat, ditarik lagi karena kakeknya tidak membiasakan, terus begitu. Sudah jadi turun-temurun. Ya, naudzubillah. Itu keluarga dari turun-temurun tidak membiasakan anak-anaknya sholat, itu bersambung terus dan akan naik dosanya. Ya, dosanya itu akan naik, ya, kepada ayah, kakek-kakeknya kalau mereka tidak pernah mengajarkan anak-anaknya sholat. Tuh. Karena kewajiban orang tua mendidik. Dan ini bukan cuma sholat, ya, sekali lagi semua syariat Islam. Ya. Dibiasakan puasa, ya, biasakan anak-anak puasa. Sedekah, biasakan anak-anak sedekah. Antum lewat pembangunan masjid di jalan, walaupun perkara itu masih menjadikan pembicaraan kritik di kalangan para ulama, tapi antum tidak mengapa bekasih, tidak berdosa, dapat pahala. Jangan prinsip, oh itu minta-minta di jalan, itu dilarang para ulama. Tidak apa-apa ngasih 2.000, suruh kasih anak kita misalnya untuk masjid, ya. Agar mereka terbiasa mengulurkan tangan, ya. Mereka tidak terikat dengan harta, mereka terbiasa mengeluarkan harta. Duit 2.000 bagi anak itu berarti, ya, berarti buat jajan, masya Allah. Tapi dia mau memberikan ke kotak sumbangan masjid, ini masya Allah. Biasakan, ajarkan. Mungkin kita zaman sekarang ini pelit karena memang dari kecil nak terbiasa begitu. Ya.
bersedekah. Biasakan anak untuk tanamkan dalam dirinya merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nah, memang Abi sama Umi enggak lihat, tapi Allah lihat. Walaupun ketika dia melakukan suatu perbuatan kesalahan, dia belum berdosa karena dia belum mukallaf. Ya, belum balik. Tapi tanamkan. Jangan melakukan perbuatan ini karena Allah melihat, nak. Begitu. Terus tanamkan walaupun dia belum paham apa maknanya Allah melihat. Allah tahu perbuatanmu ini salah. Ya. Terus bagi anak perempuan tadi dibiasakan, ya. Jangan suka bercampur dengan anak laki-laki misalnya. Ya, walaupun ketika dia lakukan itu dia belum berdosa karena dia belum balik. Tanamkan sifat rasa malu, ya, dalam hatinya. Nah, kemudian dalilnya mana bahwasanya anak-anak itu harus diperintahkan untuk sholat meskipun belum wajib sholat? Dari Amr bin Shu'aib, dari bapaknya, ya, dari kakeknya, an jaddihi, dari kakeknya, qala, dia mengatakan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, murru, perintahkan, auladakum, anak-anak kalian bis salat, untuk salat, wa hum abna'u sab'i sinin, ketika mereka berusia 7 tahun. Nah, 7 tahun sudah diperintahkan sholat. Berarti kelas 1 SD perintahkan, ajak ke masjid, ya. Tapi ingat, harus ditarbiyah dari rumah. Jangan sampai diajak ke masjid dan dilepas begitu saja, ya. Kalau mereka ribut di masjid dan kita selaku orang tua tidak mengawasinya, maka kita termasuk berdosa, ya. Ini 7 tahun perintahkan sholat. Wadribuhum 'alaiha, dan pukullah mereka anak-anak itu, 'alaiha, atasnya, maksudnya atas meninggalkan sholat. Wa hum abna'u asyra sinin, ketika mereka berumur 10 tahun. Lihat, dari 7 tahun sudah diperintahkan sholat, 7 tahun belum balik. Selama 3 tahun baru perintah-perintah, belum boleh pukul, boleh dipukul. Makanya kata Syekh Albani, Syekh Utsaimin rahimahullahu taala, anak itu tidak boleh dipukul sebelum umur 10 tahun. Kalau sholat saja yang merupakan kewajiban paling besar, itu mereka baru boleh dipukul ketika meninggalkannya pada umur 10 tahun, apalagi cuma kesalahan yang lain. Cuma gara-gara mereka memecahkan gelas, piring, terus dipukul, tidak boleh, dolim. Karena Nabi memerintahkan untuk dipukul ketika 10 tahun. Ya, itu pun pukulannya pukulan yang mendidik, bukan menyakiti, bukan sampai, ya, bengkak-bengkak badannya, bukan. Para ulama mengatakan dipukul dengan siwak, ya, siwak sekecil ini, ya, nggak terasa sakit. Itu. Jadi kalau cuma kesalahan, ya, yang ringan, jangan dipukul. Ya. Pukullah mereka karena meninggalkan sholat ketika mereka berumur 10 tahun. Ya. 10 tahun belum balik, ya. Kalau belum muncul tanda-tanda tadi, ya. Wa farriqu, dan pisahkanlah mereka, bainahum, di antara mereka, fil madaji, pada tempat tidur mereka, pada pembaringan mereka. Jadi ketika anak umur 10 tahun tidak boleh lagi dikumpulkan tempat tidur mereka, yang mereka, ya, maksudnya antara laki-laki dan perempuan. Tidak boleh kita tidur kumpul di satu tempat, satu kamar, satu tempat tidur, laki-laki dan perempuan ketika umur 10 tahun, tidak boleh, ya. Ini tidak boleh. Ya, kalau sesama laki-laki boleh, sama perempuan boleh. Tapi kalau laki-laki dan perempuan anak kita, tidak boleh kita kumpulkan di satu tempat tidur, di satu kamar ketika mereka sudah berumur 10 tahun.
Baik. Nah, jelas ya insyaallah. Sekarang pembahasan berikut al-mawaqit. Al-mawaqitu, waktu-waktu salat. Al-mawaqit jamak dari waktu. Al-waqtu, waktu mufrad. Al-mawaqit itu jamaknya. Jadi salat wajib ya, salat wajib yang 5 waktu adalah suatu ibadah yang diberikan batasan waktunya ya. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Inna sholata kanat 'alal mu'minina kitaban mauquta." Sesungguhnya salat itu adalah kewajiban bagi kaum mukminin mauqutan yang dibatasi waktu. Jadi kita tidak seenaknya saja melaksanakan salat 5 waktu. Ya, dia ada waktu-waktunya yang telah diatur oleh syariat. Nah, di sini Syekh akan menjelaskan atau menyampaikan hadis yang berkaitan dengan batasan-batasan waktu sholat. Beliau langsung membawakan dalil ya. Hadis Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu. Anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam ja'ahu, telah datang kepada beliau Jibril ya, Jibrilu alaihi salam. Jadi suatu hari Nabi sallallahu alaihi wasallam didatangi oleh malaikat Jibril alaihi salam. Faqala lahu, dan berkata malaikat Jibril lahu kepada beliau, kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Qum fasallihi." Qum, berdiri, fasalli, dan salatlah dia ya, dan salatlah. Dalam riwayat yang lain ya, dari hadis Jabir juga, yang menjadi imam itu malaikat Jibril. Jadi malaikat Jibril yang sholat, kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat menjadi makmum. Jadi ini kisahnya di dalam lafaz yang lain disaksikan oleh para sahabat. Jadi malaikat Jibril yang sholat. Nah, kalau dalam yang lafaz ini malaikat Jibril datang dan menyuruh Nabi sholat, dan juga para sahabat saat itu. Nah, ini tidak bertentangan ya hadis ini ya. Bisa jadi ini kejadiannya ya lebih dari sekali. Berdiri dan salatlah. Fa shalla dhuhra, maka Nabi salat zuhur. Hina zalati syamsu, hina ketika zalat, telah tergelincir, asy-syamsu, matahari. Maksudnya matahari telah tergelincir ke arah mana? Ke arah tenggelamnya, ke arah barat ya. Nah, jadi Nabi sholat ketika matahari telah tergelincir ke arah barat, telah tergelincir sedikit ya. Ketika matahari itu ya naik terus sampai dia istiwa, tepat berada di atas kepala kita ya, dengan ditandai hilangnya bayangan segala sesuatu ya. Jadi kalau kita taruh benda, kalau matahari pas di atas, ini kan tidak ada bayangan, hilang dia, memang hilang bayangannya. Nah, saat itu belum masuk sholat zuhur. Bahkan itu nanti masuk waktu terlarang untuk sholat. Nah, kapan masuk awal waktu zuhur? Ketika dia sudah mulai condong ke arah barat. Nah, berarti sudah muncul sedikit bayangan di sini, ya. Berarti kalau arah baratnya ke sana, ya, ini benda arah baratnya kan ke sana. Berarti sudah muncul bayangan di sini. Ya, bayangan di sebelah timur sudah muncul sedikit. Ya. Nah, itu masuk waktu sholat zuhur. Kita bisa lihat, ya, apalagi kalau matahari cerah bisa kita tentukan sendiri, kita bisa lihat. Itu yang pertama, waktu sholat zuhur, ketika matahari tergelincir. Tsumma ja'ahu, kemudian datang lagi Jibril kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam al-asra, pada waktu asar.
Ya, al-asra di situ di fathah sebagai apa? Dzaraf, ketika waktu asar. Faqala, maka berkata malaikat Jibril alaihissalam, "Qum fasalli," berdiri dan salatlah dia. Fasallal asra, maka Nabi salat asar. Hina sara, ketika berubah, dhillu, bayangan, kulli syai', segala sesuatu, mislahu, seperti bendanya itu. Jadi Nabi salat asar yang diperintahkan oleh malaikat Jibril ini, ketika bayangan segala sesuatu itu seperti bayangannya, seperti bendanya. Nah, jadi kalau bendanya 1 meter, bayangannya juga 1 meter lebih sedikit, ditambah dari waktu zawal tadi, seperti itu. Iya. Jadi awal waktu salat asar yang Nabi laksanakan di sini adalah ketika bayangan segala sesuatu seperti benda aslinya. Boleh antum praktekkan, ya. Ketika antum tanam, lihat benda misalnya 5 atau 2 meter, antum tunggu sampai bayangannya nanti, kan matahari begini terus, dia akan terus ke arah barat, terus ke arah barat, sampai bayangannya itu sama dengan bendanya ini. Berapa meter? 2 meter, ditambah bayangan zawal tadi yang sedikit. Nah, ditambah sedikit. Itulah masuk waktu sholat asar. Ya, jadi ketika bayangan segala sesuatu sama dengan benda aslinya setelah zawal, ya. Karena nanti ada 2 kali dalam sehari ini bayangan segala sesuatu itu sama dengan benda aslinya. Akan ada berapa? Dua kali, yaitu sebelum zawal, sebelum zuhur, ya kan, matahari nanti naik, nanti akan antum temukan bayangan segala sesuatu sama dengan benda aslinya. Tapi itu sebelum zuhur, itu belum masuk asar itu. Ya, nanti dia akan menjadi pendek lagi, pendek sampai hilang. Terus dia akan masuk barat, ke arah barat, sudah masuk zuhur. Terus dia akan memanjang lagi sampai sama dengan benda aslinya. Nah, itu sudah masuk waktu asar. Paham ya? Coba sekali-kali teliti, terus lihat jam berapa itu, ya. Apakah sama dengan jadwal waktu sholat kita? Ya. Sholat duhur dan asar itu. Kemudian faja'ahu thumma ja'ahu. Kemudian Jibril datang lagi al-maghriba, pada waktu maghrib. Faqala qum fasalli, dan mengatakan berdiri dan salatlah. Fasallal maghriba, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam salat maghrib hina wajabatis syamsu, ketika wajabat, tenggelam asy-syamsu, tenggelamnya matahari. Ketika matahari sudah tenggelam sempurna. Ya, matahari itu tenggelam sempurna. Bagaimana keadaannya? Bagaimana keadaan matahari ketika dikatakan sudah tenggelam sempurna? Ketika sudah hilang seluruh lingkarannya, itu berarti sudah tenggelam sempurna. Hilang seluruh lingkaran matahari, ya. Misalnya bagaimana? Nah, misalnya ini, ya, tuh melihat. Ini kan ufuk, ya, horizon di pantai atau di tempat yang rata, ya. Matahari kan tenggelam, kan? Tenggelam. Nah, dia masuk. Nah, masuk pelan-pelan, kan? Belum tenggelam semua. Masuk pelan-pelan sampai hilang semua. Nah, ini disebut dengan telah tenggelam dengan sempurna, kata para ulama. Inilah masuk waktu salat maghrib. Kalau masih ada sepanggal begini, belum boleh. Ya, hilang semua lingkarannya, cincin matahari itu, lingkarannya hilang semua. Itu tenggelam sempurna. Itulah masuk waktu salat maghrib. Nah, tentu ini kita bisa lihat tenggelam sempurna ketika di pantai, ya, di pantai atau di padang pasir, di sakhra, ya, padang pasir. Para sahabat dahulu gampang karena mereka tinggal di padang pasir yang rata, mereka mampu bisa melihat, ya, matahari tenggelam dengan sempurna. Kemudian tsumma ja'al isya, kemudian datang lagi malaikat Jibril ketika al-isya, pada waktu isya. Faqala, maka dia juga berkata, qum fasalli, berdirilah dan salatlah. Fasallal isya, maka Nabi salat isya
Hina ghabat syafaq, ketika ghaba, hilang asyafaq. Syafaq ini para ulama khilaf apa yang dimaksud dengan syafaq, tapi yang jumhur ulama mengatakan itu warna merah di langit. Nah, ya kan? Ini mudah kita lihat, insyaallah tiap hari ada. Ya. Jadi ketika sudah hilang warna merah-merah di langit, itu berarti sudah masuk waktu Isya. Thumma ja'ahul fajr. Kemudian datang lagi pada waktu fajar. Faqala, maka Jibril mengatakan, kum fasolli, berdirilah dan solat. Fasolal fajr, maka Nabi SAW solat fajar, solat subuh. Hina baraqal fajr, ketika terbit al fajr, maksudnya fajar shadiq, ya, terbit fajar shadiq, fajar yang benar, yang ditandai dengan apa? Munculnya cahaya di ufuk sebelah timur. Ini pun nanti di pantai baru bisa lihat, orang-orang pantai atau di tempat yang terbuka. Kalau di perkotaan susah karena banyak cahaya lampu, kita tidak bisa bedakan mana lampu, mana cahaya fajar shadiq. Nah, pada penghujung malam akan muncul dua fajar. Pada penghujung malam akan muncul dua fajar. Yang pertama namanya fajar kadzib, fajar bohong. Ya. Ciri khasnya kata para ulama, dia memancar ke atas. Vertikal ya. Vertikal. Itu ciri fajar kadzib. Langit kelihatan sudah terang tapi cahayanya menyembur ke atas secara vertikal. Dan lama-kelamaan cahaya itu akan hilang dan menjadi gelap lagi. Ini namanya fajar kadzib, fajar dusta. Nah, itu belum masuk waktu sholat subuh. Nah, masuk waktu sholat subuh adalah ketika terbit fajar shadiq. Fajar shadiq itu ciri khasnya dia horizontal, mendatar di ufuk begini dan menyebar rata. Dan semakin hari semakin terang, tidak semakin gelap. Itu. Nah, itu adalah awal waktu sholat subuh. Qala satu al-fajr, atau ya, ini adalah syak dari perawi, au satu al-fajr, atau telah meninggi fajar, telah naik fajar, maknanya sama. Ini batasan awal. Nah, Jibril alaihissalam nanti besoknya datang lagi. Ini waktu awal, batasan awal masuk waktu sholat. Ya, sholat zuhur kapan batas awalnya? Ketika matahari condong ke arah barat sedikit. Ya. Yang kedua, asar kapan waktu awalnya? Ketika bayangan segala sesuatu sama dengan benda aslinya. Yang ketiga, sholat maghrib kapan waktunya? Ketika matahari telah terbenam dengan sempurna, telah hilang seluruh lingkarannya. Sholat isya kapan waktunya? Ketika syafaq merah sudah hilang di langit, sudah gelap, sudah hitam langit. Dan yang kelima, sholat fajar ketika terbit fajar shadiq. Itu. Nah, ini batas awal. Ya, karena sholat itu kan punya batas awal, batas ujung, batas akhir. Batas awal, batas akhir. Ya. Ibarat ini pintu, waktu masuknya kapan, ada pintu lagi waktu keluarnya. Ya, kita sholat harus di antara dua waktu tadi, batas awal dan batas akhir, tidak boleh keluar. Nah, yang potongan hadis ini yang pertama adalah batas awalnya. Kemudian summa ja'ahu minal ghadi. Kemudian datang lagi Jibril minal ghadi pada besok harinya. Nah, sekarang Jibril alaihissalam akan menjelaskan batas akhir sholat-sholat itu. Zuhur, pada waktu zuhur, ya, untuk mengajarkan sholat zuhur. Faqala, maka Jibril alaihissalam mengatakan, qum fasolli, berdiri dan sholatlah. Fasalla zuhur, maka Nabi SAW sholat zuhur. Hina soro, ketika berubah, zillu, bayangan, kulli syai'in, segala sesuatu, mislahu. Nah,
Jadi Nabi sholat zuhur pada besok harinya ketika bayangan segala sesuatu sama dengan benda aslinya. Berarti ini batas akhir sholat zuhur sekaligus batas awal sholat masuk waktu sholat asar. Ya. Jadi ketika bayangan segala sesuatu telah seperti benda aslinya, itu adalah batas akhir sholat zuhur. Ya. Sekaligus batas mulai masuk awal sholat asar. Nah. Kemudian summa jahul asra. Kemudian datang lagi pada waktu asar. Faqala dan mengatakan qum fasalli. Berdiri dan salatlah. Fasallal asra, maka Nabi salat asar hina ketika sara berubah dhillu bayangan kulli syai'in segala sesuatu mislaihi dua kali dari benda aslinya. Mislaihi itu jamak isim musanna mislaihi ya. Mislani mislaihi. Nah, jadi hari esoknya Nabi sallallahu alaihi wasallam salat asar ketika bayangan segala sesuatu dua kali benda aslinya. Maka kalau benda aslinya tingginya 1 meter, maka bayangannya berapa? 2 meter. Berarti itu sudah batas akhir sholat asar. Batas akhir sholat asar. Thumma ja'ahul maghriba. Kemudian datang lagi pada waktu maghrib. Waktan wahidan, pada waktu yang sama, lam yazal anhu ya, yang sama dengan kemarin, senantiasa begitu. Jadi sholat maghrib sama waktunya ya. Jibril datang ketika matahari sudah tenggelam lagi, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam sholat ya ketika matahari sudah tenggelam. Kemudian thumma ja'ahul isya. Kemudian datang lagi pada waktu isya. Hina dhahaba nisful lail. Nah, au qala thulusul lail. Kemudian datang lagi Jibril alaihissalam kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam ya, dan menyuruh Nabi untuk sholat. Kapan? Hina ketika dhahaba telah berlalu nisful lail, setengah malam, au qala thulusul lail, atau telah berlalu sepertiga malam yang pertama. Nah, ini syak ya, keraguan dari perawi. Apakah setengah malam atau sepertiga malam? Itu. Ya, maka Nabi sholat isya pada waktu itu, ya, pada setengah malam atau sepertiga malam yang awal. Bagaimana cara kita mengukur setengah malam? Kita tahu, ya. Caranya kita tentukan jam berapa matahari terbit, ya. Jam berapa matahari terbit, kemudian jam berapa matahari tenggelam. Misalnya matahari terbit katakanlah jam jam berapa? Jam 5 lah katakan. Terus tenggelamnya jam berapa? Jam 6 sore, tambah berapa jam itu? Ya. Berapa jam? 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Masa 11 jam? Jam 5 pagi sampai jam 6 sore 11 ya? Nah iya, berarti 11 bahagi 2 berarti 5 jam setengah. Nah 5 jam setengah ini ditambahkan ke jam 6 sore tadi ya. Berarti jam berapa setengah malamnya? Jam 1, jam setengah 2, jam setengah 2 malam. Itu nisful lail. Kalau sulusul lail sepertiga malam, berarti yang 11 jam tadi bahagi 3. Jadikan 3. Nah, hasil yang didapat ditambahkan ke jam ketika matahari tenggelam. Begitu. Paham ya? Nah, Nabi sholat isya pada kali yang kedua ini pada setengah malam atau sepertiga malam yang pertama. Summa ja'ahu, kemudian datang lagi hina asfaro jiddan. Datang lagi ketika asfaro itu telah isfar
Sod kalau menguning sod. Sofar kalau asfaro ini ay wadhaha. Ay in kasyafa telah jelas, telah agak terang, telah kelihatan benda-benda itu tanpa bantuan lampu, ya. Nanti di penghujung waktu malam itu, ketika sudah terbit fajar shodiq, itu dunia ini akan mengalami dua macam. Yang pertama golas, gelap, kegelapan di ujung malam. Ya, itu sudah masuk waktu sholat subuh, tapi masih gelap. Kalau nggak ada bantuan lampu, antum nggak bisa tahu siapa. Kalau lihat orang nggak tahu siapa ini, ya. Kalau nggak ada bantuan cahaya lampu, itu golas, ya, masih gelap, ya. Kalau isfar itu sudah jelas. Keadaan yang kedua, apa, sudah kelihatan. Meskipun tidak ada bantuan lampu, antum bisa melihat benda-benda di sekitar antum dengan jelas. Bisa tahu kalau lihat orang, oh ini si fulan. Itu. Ini waktu sholat subuh yang kedua. Batasannya isfar. Ketika, ya, sudah terang, bukan terang seperti siang, ya. Sudah apa namanya? Kalau bahasa kita somu begitu, Kang, ya. Sejelas kan dapat lihat, so terang, tapi bukan terang seperti ini. Antum lihat sana, oh itu si fulan, sudah tahu. Kalau golas belum dapat tahu, enggak ketahuan sama sekali. Itu. Nanti ada hadisnya sebentar, insyaallah. Ya, jadi sudah terang itu masih batas waktu sholat subuh. Ketika asfaro jiddan, sudah sangat, ya, tampak jelas. Faqala kum fasolli. Maka Jibril mengatakan berdiri dan sholatlah. Fasholal fajar. Maka Nabi sholat fajar pada saat itu ketika sudah terang, ya. Tapi ingat, terang di sini bukan terang tengah hari begini, ya. Terang basomu-somu kalau bahasa kita, ya. Apa nama? Bahasa Indonesia apa sih? Temaram. Apa? Temaram. Paham temaram? Tidak paham lah temaram. Cahaya remang-remang begitu. Nah, sudah kelihatan tapi masih remang-remang begitu. Nah, itu waktu akhir sholat subuh. Kemudian maka setelah itu, setelah mengajarkan dua waktu ini, maka berkata malaikat Jibril, ma baina hadainil waqtaini, antara dua waktu ini, yang kemarin dengan hari ini yang aku ajarkan, waktu, itulah waktunya sholat. Baik. Itu kata malaikat Jibril alaihissalam. Baik, murajaah. Waktu asar, waktu zuhur awal waktunya kapan? Waktu zuhur awal waktunya kapan? Ketika matahari zawal, awal waktu zuhur, awal waktu. Ketika matahari tergelincir, ya, ke arah barat, ya. Waktu akhir zuhur kapan? Ketika bayangan segala sesuatu sama dengan benda aslinya. Baik. Awal waktu asar, ketika bayangan segala sesuatu sama dengan benda aslinya. Ingat, akhir zuhur dengan awal asar, ya, itu gampang, ya. Akhir waktu asar, ketika bayangan segala sesuatu dua kali benda aslinya. Awal maghrib, nah maghrib dalam hadis ini cuma satu waktunya, ya, ketika matahari tenggelam, itu. Kemudian awal isya, ketika hilang warna-warna merah di langit, ya, ketika hilang warna merah di langit. Akhir isya, seperdua malam, atau sebagian pendapat mengatakan sepertiga malam. Nah, itu akhir sholat isya. Awal fajar, ketika terbit fajar shodiq. Apa ciri khas fajar shodiq? Memanjang. Terus semakin hari semakin terang. Kalau antum bangun, kau lihat ada cahaya di langit, kayak sudah terang. Tapi setelah itu dia menghilang jadi gelap lagi, itu fajar kadhib. Itu awal waktu fajar. Akhir waktu subuh, ketika sudah terang, ya, sudah terang. Isfar, ya, isfar, sudah jelas. Isfar itu wadhuha, telah jelas benda-benda. Antum bisa melihat benda-benda dengan jelas tanpa bantuan cahaya. Walaupun tidak seterang ini, tapi kan bisa dia lihat itu.
Nah, ini batas waktu ya antara kedua saudara. Nah, ini batasan ya waktu sholat yang disebutkan dalam hadis Jibril. Ya, batasan waktu sholat yang disebutkan dalam hadis Jibril alaihissalam. Nah, berkata qala at-Tirmidzi, berkata al-Imam Tirmidzi, qala Tirmidzi rahimahullahu taala, qala Muhammad, berkata Muhammad, yakni maksudnya Ibnu Ismail Al-Bukhari, ya, Muhammad bin Ismail Al-Bukhari. Berkata al-Imam Muhammad bin Ismail Al-Bukhari, as-sahhu syai', yang paling sahih daripada hadis, ya, yang paling sahih sesuatunya fil mawaqit, dalam ya berkaitan dengan waktu-waktu sholat dalam hadis Jabir adalah sebagai berikut. Jadi ini perkataan Imam Bukhari ya, setelah beliau meneliti banyak hadis yang berkaitan dengan waktu sholat. Jazakallahu khairan. Yang pertama az-zuhru. Yang pertama zuhur, waktunya min zawali syamsi, dari tenggelamnya dari zawal, dari condongnya matahari ya, bergesernya matahari ke arah barat, illa yasiro, sampai waktu akhirnya dhillu kulli syai'in mislahu, bayangan segala sesuatu sepertinya, seperti ukuran benda aslinya. Itu yang pertama, az-zuhur. As-tsani, yang kedua, al-asru, asar, waktu salat asar. Waktunya adalah min sayrurati dhilli. Ya, sayrurati itu jamak dari soro. Ya, di atas dia menggunakan lafaz soro atau yasiro. Ini menggunakan lafaz masdarnya. Waktu asar itu waktunya min sayrurati, dari ya berubahnya adh-dhilli, bayangan, mislahu ya, seperti benda aslinya, sampai ghurubi syamsi, sampai tenggelamnya matahari. Jadi waktu asar kata Imam Bukhari, dari bayangan segala sesuatu itu seperti benda aslinya sampai tenggelam matahari. Nah, kita baca dulu keterangan Imam Bukhari ini secara lengkap, baru kita akan jelaskan ya. Di dalam hadis Jibril tadi dikatakan akhir dari waktu salat asar adalah ketika bayangan segala sesuatu berapa kali? 2 kali kan di hadis Jibril. Tapi di sini kenapa Imam Bukhari mengatakan akhirnya setelah tergelam matahari? Ya, bukan akhirnya ketika segala sesuatu itu bayangannya 2 kali lipat dari benda aslinya, tapi waktunya kata Imam Bukhari sampai tenggelam matahari. Nah, kita akan jelaskan insyaallah. As-salis, yang ketiga, al-maghrib. Maghrib waktuhu min ghurubi syamsi, dari tenggelamnya matahari secara sempurna, telah hilang seluruh lingkarannya, ila kepada ayyaghiba syafaq, sampai kepada hilangnya syafaq, hilangnya warna merah di langit ya. Liqaulihi sallallahu alaihi wasallam, berdasarkan firman sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, waktu salatil maghribi, waktu salat maghrib, malam yaghibi syafaqu, selama belum yaghib, hilang asyafaq, warna merah di langit, rona merah di langit. Itu waktu salat maghrib. Ar-rabi, yang keempat, al-isya'u, waktu salat isya. Waktunya min ghiyabi syafaqi, dari hilangnya syafaq merah itu tadi, ila nisfi lail, sampai pada pertengahan malam. Nah, ini disebutkan dalam hadis Jibril ya. Liqaulihi sallallahu alaihi wasallam, berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, waktu salatil isya'i ila nisfi laili al-awsat, waktu salat isya ila, sampai nisfi lail, setengah malam, al-awsat, yang pertengahan. Itu. Jadi tadi cara membagi setengah malam tadi sudah dijelaskan. Al-khamis, yang kelima, al-fajr, waktu salat fajar. Waktunya min tulu'il fajri, dari terbitnya fajar shadiq, ila tulu'is syamsi, sampai terbitnya matahari. Nah, kalau dalam hadis Jibril tadi, kapan waktu salat akhir salat subuh? Ketika
isfar, ketika sudah terang. Matahari belum terbit tapi sudah terang. Ya, matahari kan meskipun belum terbit sudah terang, sudah jelas. Itu dalam hadis Jibril. Tapi dalam perkataan Imam Bukhari, batas akhir sholat subuh adalah sampai terbit matahari. Ya, matahari terbit berarti dia sudah keluar semua lingkarannya. Ya, jadi dikatakan matahari telah terbit sempurna adalah ketika sudah keluar, ya dia akan keluar pelan-pelan. Sudah keluar sempurna begini. Nah, ini batas akhir sholat subuh. Jadi kalau sudah antum lihat ada matahari, masih waktu sholat subuh itu, masih bisa kerjakan sholat subuh. Adaan, menunaikan waktunya, bukan kodoan, bukan kodok. Sudah tinggi begini, sudah lebih lagi, sudah pecah matahari kata orang sini ya, so pecah di kepala tuh matahari. Itu masih waktu sholat subuh, sampai dia keluar sempurna begini. Nah, ya sampai keluar sempurna begini. Ya, nah ini batas akhir waktu sholat subuh menurut Imam Bukhari berdasarkan hadis-hadis yang telah beliau teliti. Adapun di hadis Jibril yang kita sama-sama bacakan tadi, batas akhir sholat subuh bukan terbit matahari, tapi ketika sudah terang, agak terang, ya. Ketika matahari sudah keluar sedikit kan itu bisa jadi sudah terang itu langit. Nah itu sudah batas akhir sholat subuh dalam hadis Jibril. Namun dalam perkataan Imam Bukhari ini batas akhir sholat subuh ketika matahari terbit. Nah, berdasarkan ya beliau bawakan dalil hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, waktu salati subhi min tulu'il fajri malam tatlu isyamsu. Batas waktu salat subuh min tulu'il fajri, dari terbitnya fajar shadiq, malam selama belum tatlu terbit asyams. Jadi sebelum terbit matahari dengan terbit yang sempurna itu masih dikatakan antum mengerjakan salat subuh. Itu kata Imam Bukhari, karena ternyata ada hadis yang beliau bawakan di sini yang memberikan keterangan yang berbeda dari hadis Jibril tadi. Ya, berarti lebih panjang mana, yang keterangan Imam Bukhari atau hadis Jibril? Imam Bukhari. Itu lebih panjang waktunya berarti. Ya, asar lebih panjang sampai tenggelam matahari, subuh lebih panjang sampai terbit matahari. Nah, bagaimana cara menjamak ini semua hadis-hadis ini? Maka para ulama ada yang membagi waktu-waktu sholat itu menjadi beberapa waktu. Ada yang namanya waktu ikhtiyari, ada yang namanya waktu jawaz, ada yang namanya waktu darurah. Jam berapa? 11.50. Baik. Baiklah, kita akhiri dulu sampai di sini. Insyaallah kita akan sambung pada pertemuan yang akan datang. Wallahu taala alam bisawab. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.